أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وشهداء الصالحين وأولياء المقربين والأمير العاملين والمسنفين خصوصا بمسنف هذا الكتاب شغل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah jamaah salat maghrib, kita sama-sama lanjutkan kembali mudzakarah kita. Insyaallah malam ini masih kita membahas mengenai rukun salat. Minggu yang lalu sudah yang jelaskan dari ke-18 yang kitab ini jumlah rukun-rukun salat. Kalau di kitab lain ada 17. Ada 18 kalau di kitab kita ini. Dari yang ke-18 itu terbagi menjadi 3 bagian kemarin. Ada namanya rukun qalbi, ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi itu satu saja, niat. Jadi yang berperan itu hanya hati saja. Maka kapan kita niat itu? Ya ketika kita mengerjakan takbiratul ihram. Itu namanya rukun qalbi. Adapun perlafatan musolli itu sunnah hukumnya. Jadi jangan kita baca usolli pas takbir itu, nanti was-was. Jadi usolli itu sebelum takbir. Itu sunnah hukumnya untuk mengingatkan akan bahwa kita ini akan mengerjakan sholat. Karena kita lafadzkan itu memberitahukan ke pikir kita, ke otak kita bahwa kita ini akan mengerjakan sholat. Sehingga ketika otak kita merespon, nanti akan masuk ke hati sehingga mudah kita khusyuk. Adapun niat yang sebenarnya itu yaitu ketika takbir itu Allah sudah niat dalam hati. Nah, yang pembagian pertama namanya rukun qalbi, itu satu saja yaitu niat. Kemudian ada 5 rukun qauli. Rukun qauli ini apa? Harus terucapan rukun-rukun sak 5 nih. Lamun den terucapan den sah sembahyang itu. Harus terucapan minimal terdengar si kentok temesa, si pendengaran kita sendiri. Yang pertama itu takbir atau ihram itu Allah Akbar pertama itu mesti ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya tidak sah sembahyangnya, karena ini rukunnya rukun qauli, berbangsa ucapan. Maka ketika takbir pertama mesti kita ucapkan Allah Akbar minimal sampai kedengaran ke telinga kita. Namun sembahyang langsung aja tanpa ada lafaz akbar. Kenapa kamu nggak baca takbir? Sudah di hati, tidak sah sembahyangnya. Karena itu bukan rukun qalbi dia, itu rukun qauli, harus berucap dia, harus ada suaranya, harus ditalaffuzkan minimal terdengar sekentok temesa. Dendek bareh tamu sop. Dan ada suara takbir, jadi sah. Karena itu rukun qauli harus terucapan seperti takbir. Ada 5 jumlahnya. Takbiratul ihram yang pertama itu, kemudian baca surat Al-Fatihah juga itu. Sembahyang Allahu Akbar. Tiba-tiba ruku. Wah baca Fatihah, wah liati, dia sah. Karena rukun membaca Fatihah itu rukun, dan posisi rukun yang baca Fatihah itu rukun qauli, harus arak suaranya. Kamu terjadi imam ya harus kedengaran sama makmum, harus jahar. Aku lamun salat sendiri minimal terdengar sekentok temesa. Dendek baca Fatihah matam tiba-tiba ruku. Wah baca Fatihah wah ali-ali. Enggak bisa. Yang rukun qalbi hanya niat tok di hati. Kalau yang selain niat
Ima dia bisa rukun fi'li atau qauli. Kemudian termasuk di antara juga tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh, sampai sebelum selawat kepada Nabi itu mesti dilafazkan. Gak bisa di dalam hati baca tahiyat kok diam dibaca di dalam hati, tidak sah. Paham ya? Itu harus kita lafazkan. Kemudian juga membaca salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, itu juga harus dilafazkan. Gak bisa di dalam hati. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, salam. Salam yang terakhir, yang pertama yang arah kanan itu mesti ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kanannya tidak usah kita, karena ini sunnah hukumnya. Nanti bersalam doang sah. Tapi disunahkan juga mengeraskan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa itu dilanjutkan juga bisa. Assalamualaikum. Kalau ada orang nggak ada suaranya salam, karena salam itu rukun qauli. Takbir atau ihram, ucapan takbirnya itu mesti diucapkan minimal di tengah telinga kita, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tahiyat, membaca sholawat, kemudian salam. Jadi 6 itu. Nah sisanya itu semua rukun fi'li, berbahasa perbuatan, seperti berdiri tegak itu rukun fi'li, ruku rukun fi'li, sujud rukun fi'li, duduk di antara dua sujud rukun fi'li, tasyahud akhir dan rukun fi'li, dan banyak lagi nanti yang selain daripada rukun qalbi dan rukun qauli, semua rukun fi'li. Kurang lebih ada 9 jumlah. Paham ya? Itu pembagian. Ini mesti kita tahu ini. Nah, jangan sampai nanti tidak baca Fatihah. Mau baca Fatihah? Wah, di hati, bro. Enggak bisa di hati rukun baca Fatihah, itu harus diucapkan. Paham ya? Nah, yang kemarin sudah kita bahas pertama yaitu niat. Nah, kita langsung aja yang ke nomor 2. Kemarin juga sudah kita bahas ini yang nomor 2. Cuman sedikit kita ulang karena agak penting sedikit ini. Wasani, dan yang nomor 2 daripada rukun salat yaitu al-qiyamu ma'al qudrah, mampu berdiri. Jadi ada 2 ketentuan tidak boleh salat selain berdiri. Wajib mengerjakan salat dengan keadaan berdiri. Pertama yaitu ketika sholat fardu, kemudian ketika mampu. Ini ketentuannya. Kalau sholat fardu dia sholatnya duduk sementara dia mampu berdiri, tidak sah sholatnya. Makanya al-qiyamu ma'al qudrah, bagi yang mampu. Disebut alaihi, atas berdiri tersebut. Kemudian dalam sholat fardu, mananya apa? Lamun sembahyang fardu dek tekanggo tokol. Lamun sembahyang fardu yang 5 waktu kok tokol, dek nesah sembahyang itu. Dalam kategori itu sehat, dek sakit. Sehat badan tu dek nara apa-apa penyakit tu, kok sembahyang fardu tokol setegawe, dek nesah sembahyang batal sekitar itu. Kenapa? Karena berdiri tegak itu rukun. Berarti meninggalkan rukun yang tidak sah sembahyangnya. Karena berdiri betul tegak itu rukun. Paham ya? Kecuali sholat sunnah. Lamun sembahyang sunnah kanggo tetokol walaupun sehat badan tu nih. Aku melihat tokol tanpa qobliyah ba'diyah atau duha sah. Lagu setengah mau pahala dena mau sempurna. Ya, kalau yang penting jangan ada yang fardu. Kita sehat, misal tarawih jus-jusan gitu atau qiyamul lail. Nganyang dia kuat tokol. Wala imamnya juga boleh duduk. Makmumnya berdiri, imamnya duduk boleh. Kalau salat sunnah. Di sini disebutkan, ada riwayat menyebutkan man shalla qa'idan, siapa yang salat dengan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang mengerjakan sholat dengan berdiri. Ini sholat sunnah. Maksudnya orang kok mampu dia sholat sunnah dengan berdiri, kok dia duduk, tetap dia mau pahala walaupun dia duduk, karena ini sholat sunnah. Walaupun dia sehat, tetapi dia mendapatkan setengah daripada sholat orang yang berdiri. Ada orang juga yang malas tokol, sehat, tidak boleh tokol, berbaring dan gimana?
Wa man shalla qa'idan, wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang salatnya duduk juga enggak mau, dia dengan berbaring. Berbaring ini maksudnya muttaji'an ini kepalanya menghadap tanah barat, kemudian dipiringkan badannya menghadap kiblat, dan miring. Miringkan nih, dia natang kurap nih, miringkan nih. Jadi miring tokol kan dan sembahyang sambil santai kan. Berbesah kalau sunnah. Nah, setengah malik leman tokol mau berarti seperempat sepertelu nah mau nah. Ya semestinya harus sempurna sholat sunnah. Kok tokol dan namun setengah pahala nganjang. Ini tindak undan muttajian berbaring begitu itu dengan menghadap mukanya dan hatinya menghadap kiblat tapi berbaring di atas jambil aiman, atas harapnya ini berarti yang hadap sana lah kepala tapi muka dan dada hadap kiblat gitu. Kayak orang yang ditaruh di kuburan itu kan dihadapkan kiblat. Nah itu gimana Ustaz kalau orang sholat sunnah dengan begitu? Sehat dia? Ya enggak apa-apa, sah. Cuman setengah mau leman dengan sholat tokol semakin sekecet. Ya bagusnya kita kerjakan dengan sempurna, dengan berdiri gitu. Ya minimal dengan duduk, sudah enggak usah sampai berbaring ya. Paham ya? Ma'al qudrati alaih, bagi orang yang mampu untuk melakukan sholat dengan berdiri. Wa in ajaza anil qiyami, jika seseorang itu enggak mampu dari berdiri, ya mungkin sakit. Walaupun fardu dia boleh sholat qa'idan kaifa syaa, boleh dia sholat dengan duduk. Ini orang ini sakit, kata dokter ini orang ini harus dia sholat dengan duduk. Kalau dia sholat berdiri dia pusing, dia bisa jatuh mudarat. Atau mungkin orang ini kalau dia sholatnya berdiri nanti lukanya ini terbuka, keluar lagi darahnya tambah parah. Nah, kalau ada dokter saran begitu maka boleh dia sholat dengan duduk. Tapi ini orang ini tidak ada sakit, tidak ada apa, sehat, segar badan. Kok tokol dan sembahyang baru, dia sehat. Karena meninggalkan satu rukun. Apa itu rukunnya? Berdiri betul, berdiri tegak itu rukun. Fa in ajaza 'anil qiyam qa'idan. Jika seorang itu tidak mampu berdiri karena sakit, karena apa, mungkin kalau dia berdiri pusing kepalanya, baru sembuh mungkin, boleh dia sholat sambil duduk. Kaifa syaa, gimana pun caranya duduk. Jadi duduk dalam sholat itu ulama bagi boleh macam-macam. Wa qu'uduhu muftarishan afdal, tetapi duduk dengan iftiras itu lebih afdal. Jadi kita mau sholat duduk misalnya sudah sakit, yang paling afdal dari semua duduk itu iftiras. Iftiras tahu? Buat contohan iftiras. Nah, nasi paling afdal untuk milih sholat tokol. Boleh tumpang sila sama tumpang sila. Tumpang sila masih bau. Ada selonjoran kaki menghadap kiblat. Sembahyang besar kan? Oh, dengan salam kan sama sembahyang. Boleh kalau dia sakit. Tapi dari ketiga jenis duduk itu yang paling afdal iftiras. Paham ya? Nah, gitu seperti itu. Di sini disebutkan fa in ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa syaa. Kalau dia tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, boleh dia duduk semaunya, sebisanya. Wa qu'uduhu muftarishan afdal, tapi duduk dengan iftiras afdal, lebih utama. Iftiras itu seperti duduk di tahiyat awal atau duduk di antara sujud. Numpang sila juga sholatnya tidak apa-apa. Untuk selonjor juga, kaki menghadap kiblat juga enggak apa-apa. Tapi yang paling afdal dari semua itu ya iftiras itu. Kecuali nanti kalau orang ini kakinya nggak bisa ditekuk misal stroke atau apa, misalnya sholatnya dengan selonjorkan kaki, ya nggak apa-apa, selonjorkan kaki nggak apa, paham ya? Ya seperti itu. Dalilnya ada seorang sahabat Nabi namanya Imran ibn Husain. Jadi Imran ibn Husain ini termasuk sahabat Nabi yang hampir setiap hari didatangi malaikat. Jadi karomah itu bagi kita ahli sunnah wal jamaah itu ada karomah itu. Karomah itu sesuatu yang khawariqul adah yang diberikan kepada orang-orang yang bukan nabi. Jadi
Jadi bukan nabi, kalau diberikan ke nabi namanya mukjizat, tapi diberikan kepada para wali namanya karomah yang enggak sesuai akal gitu. Di Al-Qur'an diceritakan itu. Termasuk contohnya Maryam ibunda Nabi Isa itu ulama menyebutkan beliau bukan nabi tapi wali. Jadi karomahnya Maryam itu kalau di kamarnya itu dikunci di kamarnya itu kalau musim panas nanti tiba-tiba ada di kamarnya itu buah musim dingin. Kalau musim dingin nanti ada di kamarnya itu buah-buah musim panas. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, "Ma'anna laki hada?" Dari mana kamu dapat ini hai Maryam? Qalat hiya min indillah, ini dari Allah. Ini namanya karomah. Karomah ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu karomah. Maryam itu bukan nabi, tetapi wali, anaknya yang Nabi Isa. Termasuk karomah yang diceritakan dalam Al-Qur'an, kisahnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun tidur? 350 tahun. Umumnya orang kan kalau sampai segitu lamanya tidur sudah tidak ada lagi, tulangnya pun tidak ada sudah. Ini Ashabul Kahfi 350 tahun tidur tidak mati, tetapi tidur. Dan Ashabul Kahfi ini bukan nabi mereka, tetapi mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Jadi karomah itu memang ada. Jangan kita nolak, oh tidak ada karomah. Apa itu karomah? Berarti kamu menolak adanya karomah dalam Al-Quran. Allah menceritakan itu karomah dalam Al-Quran itu. Kisah Ashabul Kahfi, kisahnya Maryam dan banyak lagi yang lain. Jadi ada memang karomah itu diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan yang bukan para nabi dan rasul. Termasuk Imran ibn Husain ini. Imran Husain ini setiap saat itu didatangi malaikat salaman. Waktu itu dia punya penyakit namanya bol subul. Apa namanya kalau bol orang itu keluar itu apa namanya? Bawasir nih. Bolnya itu di pantatnya itu keluar. Hah? Bukan kebong, bol. Bol apa? Ini lawan bahasa Indonesia ya, bawasir kan? Bawasir. Apa dasarnya? Namun dengan lu sebut bol apa? Ambeyan. Bawasir dah bahasa umumnya bawasir. Nah, Imran bin Husain ini dia punya penyakit bawasir disebutkan di sini. Nah, ini pun diceritakan dalam hadis Bukhari. Karena Imran ibn Husain qala kuntu fi bawasiri, adanya aku kata Imran bin Husain di penyakit basirku, bolku ini keluar. Kalau saya duduk itu keluar sudah bol saya itu. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, maka aku bertanya kepada Nabi bagaimana cara aku salat nih. Kalau aku ini berdiri enggak kuat, kalau aku duduk keluar dia bol ini, bagaimana saya salat? Maka Nabi sabdakan shalla qa'iman, kamu bisa salat dengan berdiri. Fa illam yastati baqa'idan, kalau kamu enggak bisa berdiri duduk pun kamu bisa. Fa illam yastati faja'ala fa illam yastati fa'ala jambi, jika kamu itu tidak mampu juga salat di atas lambungmu, maksudnya salat dengan tidur miring, kepala menghadap kiblat dan hati. Ya, di situ udah tadi miringnya ke depan situ. Jadi kepalanya sana, nanti muka sama dadanya menghadap sana. Nah, itulah boleh kamu. Kalau kamu enggak kuat berdiri, duduk enggak kuat, salat dengan terbaring, kepala dan dada menghadap kiblat, dari kepalanya ke sana. Kemudian juga disebutkan di sini wazada an-Nasa'i, dan Imam Nasa'i menambahkan fi riwayat dalam riwayatnya bilam yasati wa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga berbaring itu juga enggak kamu kuat, ditindih dadamu, lambungmu juga enggak kuat, maka salatlah dengan terlentang. Terlentang itu Allah sudah los, kayak kita bergelak tuh. Cuman kalau kita salat yang pertama kan berdiri. Tak kuat berdiri, duduk. Tak kuat duduk dengan tidur ala jambih, di atas lambung kita yang arah kanan. Anaknya kita menghadap dada dan kepala kita hadapnya ke kiblat. Kayak mayit itu. Mayit itu kan kalau ditaruh di liang lahat itu kan dihadapkan ke hadap kiblat, itu baru diganjal. Nah,
gitu juga nggak bisa, boleh terlentang. Cuman terlentang ini kakinya menghadap kiblat, kemudian ditaruh bantal di atas kepalanya sehingga muka dan dadanya tetap menghadap kiblat. Nah, bukan menghadap ke atas. Makanya kalau kita mau, orang sudah nggak bisa menghadap, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaling juga di atas jambungnya nggak bisa, aja taruh seperti biasa tidur begini. Cuman nanti angkat kepalanya sedikit, dadanya, sehingga tetap menghadap kiblat, kayak beginilah gitu. Tetap dia sholat sambil begini sudah, kakinya menjorok ke kiblat gitu. Kalau memang di hadap sana nggak bisa, itu terlentang itu miring itu nggak bisa, sudah ganjal kepalanya, dadanya sedikit supaya menghadap kiblat. Jangan ada ganjal, nanti kan menghadap kiblat itu rukun. Kalau sholat fardu kok nggak diganjal, dong nanti hadap muka dan dadanya menghadap atas jadinya. Jadi tetap diganjal kepalanya seukuran ya dadanya bisa menghadap kiblat. Itu sowan Imran bin Husain, ya diarahkan beliau untuk seperti itu. Kalau dia sowan, ya Rasulullah, saya ini capek ya Rasulullah, setiap hari ada orang datang menjenguk saya karena sakit saya ini. Jadi saya kerepotan, sudah saya sakit, orang datang banyak terus. Kan dia ambeien ini keluar darah terus, boleh itu keluar. Coba Rasulullah, coba engkau engkau doakan saya supaya saya sehat, supaya nggak banyak orang datang ke sini nih. Saya ngerepot lalunya, istri saya repot karena saya sakit. Bagaimana? Betul, saya mau doakan kamu supaya sehat. Ya, didoakan oleh Nabi, doakan Nabi sembuh. Maka seketika itu tamu-tamu itu nggak ada yang datang, sedih dia jadi. Ya Rasulullah, tamu-tamu itu kok nggak ada yang datang lagi? Kan kamu minta sehat. Emang yang datang-datang itu siapa? Itu para malaikat datang menjengukmu. Para malaikat datang menjengukmu ketika kamu sakit. Sekarang kalau dia ada sehat, ya nggak berani kamu jenguk lagi. Karena kamu minta saya doakan, ya sehat kamu. Tidak ada yang datang jadinya. Itu semua yang datang kamu itu malaikat yang datang. Termasuk karomahnya Imran bin Husain ini, berapa puluhan bahkan ratusan malaikat setiap hari berwujud manusia datang menjenguknya. Dan beliau ada yang kenal. Ternyata pas sehat baru ditanya, Rasulullah, saya punya tamu-tamu kok nggak ada yang datang sekalipun pas saya sehat. Iya, karena penghalangnya, penyebab kamu dijenguk itu sudah tak ada, apa sakitmu. Dan kamu tahu siapa yang datang itu? Semua yang datang itu para malaikat. Karena kamu sudah sehat, ya nggak dijenguk lagi. Minta lagi didoakan oleh ya Rasulullah, kalau begitu kembalikan penyakit saya. Didoakan lagi oleh Nabi, tambah didatangkan oleh penyakitnya lagi sampai boleh itu turun, jatuh ke bawah, sampai lepas boleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Itu sahabat itu kalau tahu keutamaannya saat itu langsung minta, karena didatangi malaikat itu. Malaikat berziarah kepadanya. Ini termasuk bagian dari karomahnya sahabat-sahabat Nabi. Paham ya? Kemudian yang wastalitsu, dan yang ketiga takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Kalau berdiri tegak tadi itu yang nomor 2 itu berada di rukun fi'li, harus berdiri tegak. Nah, jadi ukuran berdiri itu ya ukuran ya seumpama ada orang bungkuk misalnya. Nah, orang bungkuk, orang tua atau orang yang nggak kuat untuk berdiri tegak tapi bisa berdiri, seukuran dia tidak bisa memegang pahanya gitu. Dia orang itu berdiri itu seumpama dia sorongkan tangannya bisa memegang pahanya itu. Walaupun dia agak ke depan sedikit, mungkin ada bongkok begitu, sudah bisa dikatakan berdiri tegak. Nah, harus begini. Ada orang kan ketuaan itu nggak mampu untuk tegak, ya nggak apa-apa dia sambil bungkuk seperti itu. Karena memang dia nggak mampu untuk tegak seperti orang-orang bajang, seperti kita yang sehat. Kemudian wasalitsu takbiratul ihram. Kemudian rukun salat yang ketiga itu membaca takbir, itu Allahu Akbarnya itu. Nah, ini letaknya di pembagian tadi itu berada di rukun qauli. Yang ketiga ini takbiratul ihram berada di yang bagian ketiga, yaitu rukun qauli. Harus bersuara, harus arah suara memang terdengar si kentok temesa. Nah, takbiratul ihram itu takbir yang pertama. Saat kita sudah berada di shaf, nah takbir Allahu Akbar,
Nah itu harus diucapkan, tidak boleh kita diam, tidak bisa, harus kita ucapkan. Maka sebagian ulama menyebutkan ketika kita takbir itu ada 2 rukun dan 1 sunnah yang kita kerjakan. Kalau kita jadi imam ada 2 rukun dan 2 sunnah yang kita kerjakan. Misal dia menjadi imam, ini ada 2 rukun yang kerjakan dan 2 sunnah. Apa itu? Membaca Allahu Akbar itu rukun. Kemudian niat ketika takbir itu, niat ini kan dibarengkan dengan ucapan takbir itu juga 2 rukun. Kemudian mengangkat tangan itu 1 sunnah. Kemudian menjaharkan, kalau saya jadi imam itu harus kedengaran sama makmum. Berarti kalau kita jadi imam itu ketika kita takbir itu ada 2 rukun kita kerjakan dan 2 sunnah. 2 rukun apa? 2 rukun itu takbirnya itu harus dijaharkan suaranya, kemudian dibarengi dengan niat. Nah, niat kemarin kan sudah kita bahas, minimal ya kita tentukan sholatnya itu apa. Kemudian niat menyengaja mengerjakan sholat, kemudian tentukan keperluannya. Kemudian sunnahnya apa? Yaitu sunnahnya mengangkat tangan, itu sunnah hukumnya. Jadi angkat tangan ketika takbiratul itu sunnah hukumnya. Sama kalau kita jadi imam, sunnah mengeraskan suara supaya didengar oleh makmum kita. Tetapi kalau kita sholat sendiri atau jadi makmum, yaitu 2 rukun kita kerjakan dan 1 sunnah. Apa itu? Niat sama takbir. Tak perlu kita keraskan kalau kita jadi makmum, cukup didengar oleh telinga kita. Kemudian mengangkat tangan. Paham ya? Wa ta'ayyanu 'alal qadiri binutqi biha, maka ditentukan atas orang yang mampu untuk mengucapkan dengan takbir tersebut. Ayyaqula Allahu Akbar, yaitu dengan menyebut Allahu Akbar. Dengan menyebut Allahu Akbar. Ada sebagian ulama menyebutkan ada 4 hal, tapi sedikit ini perlu juga yang jelaskan. Dalam kitab Kasyifatus Syaja oleh Al-Imam An-Nawawi, bukan Imam Nawawi, Syekh An-Nawawi. Jadi ada 2 terkenal, ada namanya Imam Nawawi, ada namanya Syekh Nawawi. Harus kita bedakan. Kalau sebutan Imam Nawawi itu maksudnya Imam Nawawi yang wafat berapa ratus tahun yang dulu itu, bukan imam. Kalau Syekh Nawawi berarti maksudnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat di Madinah sana. Ada yang di Mekah atau di Madinah. Tapi kalau Imam Nawawi maksudnya Imam Syarafuddin An-Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, yang ngarang Majmu', yang ngarang Syarah Muslim. Itu namanya Imam Nawawi yang orang luar negeri. Tapi kalau Syekh Nawawi mesti merujuknya itu ke Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi yang berada di Banten, yang lahir di Banten tapi wafatnya di Mekah. Kalau sebutannya Syekh Nawawi berarti imam ulama lokal kita. Tapi kalau Imam Nawawi berarti imam itu yang wafat di luar negeri dan bukan orang Indonesia. Nah, ada kitab namanya Kasyifatus Syaja, itu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia menyebutkan dalam membarengkan niat ketika takbiratul ihram itu ada 4. Ada namanya istihdar hakiki, yang kedua ada namanya muqaranah hakiki, kemudian ada namanya istihdar urfiyah dan muqaranah urfiyah. Kalau istihdar hakiki ini kita menghadirkan semua rukun sholat itu ketika kita takbir. Nah, ini berat memang, berat. Jadi Allah kita hadirkan itu, bukan gambaran tapi dihadirkan. Kita ini sedang sholat, sedang takbir, tanamkan niat, kita akan baca Fatihah, ruku, sujud dan terus sampai ke 11 sampai ke 18 rukun sholat itu kita masukkan situ, hadirkan Allah sampai kita bilang Akbar. Ini kebanyakan orang-orang dulu itu ini yang dipraktekkan, sehingga lama takbir Allah itu menghadirkan. Nah, ini berat. Nah, maka ulama kita menyarankan tidak usah pakai gitu. Namanya itu istihdar hakiki, menghadirkan semua rukun-rukun sholat pas kita takbir itu. Allah. Mari barnya itu selesai sudah.
ke-18 rukun sholat itu sudah bisa kita hadirkan di dalam diri kita. Ini berat. Nah, terkadang di sana kita was-was. Ada namanya muqaranah hakiki. Nah, bukan saja dihadirkan, kalau muqaranah ini agak ringan sedikit, yaitu hanya menggambarkan rukun-rukun sholat itu ketika takbir Allah. Ini pun berat. Nah, tetapi ada nanti yang keduanya, yaitu istihdar urfiyah sama muqaranah urfiyah. Jadi ya tidak kita sampai menghadirkan, cuman menggambarkan saja. Tapi kalau istihdar hakiki sama muqaranah hakiki memang kita hadirkan. Makanya nggak bisa kita Allah Akbar, mesti Allah. Yang memang biasanya kalau orang mampu itu khusyuk salat, insyaallah khusyuk dia. Nah, yang bisa menghadirkan istihdar hakiki sama muqaranah hakiki ini memang dia tanamkan, Allah, saya sedang akan mengerjakan salat dari takbir, kemudian salat apa yang dikerjakannya, takyinnya, kemudian dia akan baca Fatihah, ruku, sujud, dan terus sampai nanti salam baru bar. Suwi jadi. Nah, berat makanya istighfar hakiki sama muqaranah hakiki ini. Cuman kita diarahkan dengan menggunakan ya kalau ndak istihdar urfiyah atau muqaranah urfiyah. Dek tahadiran cuman gambaran doang wah. Gambaran Allah. Harap le bayangan le otak tuh aja tegawe rukun-rukun salatna Allah. Agak ringan jadi mereka. Marak misal niate lisan. Jadi kalau istighfar hakiki sama muqaranah hakiki ini harus mulai kita Allahu Akbar harus sampai barnya selesai. Ini namanya muqaranah hakiki atau istighfar hakiki. Lagu lamun Allahu Akbar deman setengah deman sampai bar masih harap lain deman utamaan belum sempurna itu. Mesti diulang. Nah, itu kebanyakan kita kan Allahu Akbar. Deman mantap malik Allah. Jadinya seperti itu, banyak yang seperti itu. Memang dia mau pakai cara ini. Makanya ulama sekelas ulama besar Syafi'i Nawawi itu enggak ngarahkan kita melakukan seperti itu karena berat. Apalagi jadi imam nanti lama jadinya. Kecuali kalau mungkin sendiri Allah menghadirkan bahwa kita ini sholat, menghadirkan niat, kemudian sholat apa yang kita kerjakan, dan menghadirkan semua rukun sholat itu dari awal takbir sampai salam. Saya akan ruku, sujud, saya akan baca Fatihah, tahiyat terus bar. Tidak bisa dihadirkan itu insyaallah khusyuk. Tapi sulit memang. Marak ne lisan ne hati. Allah tamak wah sikit-sikit niat selapuan bar maksudnya. Mantap sudah nanti itu. Cuman susah sampai ulama sekitar sekaliber Imam Nawawi mengatakan susah berat, apalagi marai itu jadi imam. Maka dianjurkan kita pakai muqaranah urfiyah. Dek hadirkan cuma gambaran doang di otak tuh. Misal ne lisan ne hati. Allah Akbar dekat tengah-tengah dekat Akbar dia sampai itu bisa cukup. Aku lamun dipakai yang sebelum harus sampai ini bar ni harus lapuan kelar lamun dengan ulang balik deman mantap dengan wasalam gitu dah masih doang terus deman mantap nah, repot. Maka diarahkan kita pakai istihdar urfiyah atau muqaranah urfiyah. Yang penting gambarannya wah niat deno kan rukun-rukun salat ya tegawe dalam salatna Allahu Akbar cukup insyaallah ya. Tapi bagi orang-orang yang mampu seperti itu luar biasa ya. Luar biasa. Dia punya makom sendiri itu. Jarang. Cuman yang seperti itu yang nggak bisa kita pakai umum. Karena nanti kalau umum kan orang mau cepat, mau apa, nanti kita yang tunggu seperti itu. Sama juga ketika wudu dan sebagainya. Paham ya? Makanya kita nggak diarahkan begitu karena ulama-ulama besar aja keribetan masalah begitu itu, sehingga nanti agak sulit jadinya kita namanya sholat ini kita dipermudah, jangan dipersulit dia. Pakai saja istihdar atau muqaranah urfiyah. Bayangan dan wah dede wah hayati dede hadirkan susah gambarannya aja Allah Akbar. Salah deh. Tapi enggak kita salahkan kalau ada orang berbuat seperti itu, silahkan enggak apa. Cuman kalau jadi imam jangan pakai itu nanti lama. Yaitu dengan mengucapkan Allah Akbar. Fala yasihhu ar-Rahman akbar. Jadi enggak sah
merubah lafaz Allahu Akbar itu walaupun sama-sama nama Allah. Jadi tidak boleh dirubah-rubah, itu sudah aturan baku dari sananya bahwa ketika takbir itu kita baca Allahu Akbar. Fala tasihu Ar-Rahmanu Akbar. Tidak sah lah ganti lafaz Allah dengan nama lain, kan Allah ini punya nama 99 nama. Ada sembahyang tidak disebut nama Allah, Allah nih nama hakiki Allah, tapi sebut dengan nama yang sifatnya Ar-Rahmanu Akbar. Walaupun itu Ar-Rahman nama Allah, Allah tidak sah. Atau dia mengatakan Somad Akbar. Somad itu kan nama Allah juga. Apalagi Azim Akbar, kan Azim juga nama Allah. Tapi tidak bisa itu. Fala tasihu, maka solatnya tidak sah. Tetap harus pakai nama Allah yang merupakan nama inti Allah, yaitu lafzul jalalah alif lam lam ha Allah, itu Allahu Akbar. La yasihu fiha taqdimul khabar alal mubtada, dan tidak sah juga mengedepankan khabar atas mubtada. Ka qaulihi akbar Allah, kan Allah mubtada, akbar ini khabar. Nah, lamun dengan sini balik nana, khabarna sini duluan, mubtada'na sini kemudian. Akbar Allah. Akbar Allah. Sini balik nana. Kalau yang aslinya kan mubtada, nama-namanya kalimat itu mesti ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada maf'ul. Dibaliknya khabar menjadi semua mubtada'na. Akbar Allah. Gimana itu hukumnya orang seperti itu? Nah, disini sebutkan wala yasihu fiha taqdimul khabar al mubtada ka qaulihi akbar Allah, maka tidak sah juga. Oke. Salah ya? Ya, seperti itu. Wa man ajaza an nutqi biha bil arabiyyah tarjama anha bi ayyi lughatin syaa wa la yadilu anha ila dzikrin akhar. Dan tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, ada orang misalnya ini baru masuk Islam, terus rajah sembahyang, dia tahu bahasa Arab, gembe boleh dia dengan menggunakan bahasa terjemahnya. Di sini sebutkan fa'in sedikit lagi. Waman ajaza, dan barang siapa yang lemah aninutki biha, untuk mengucapkan lafaz bil arabiyyah dengan bahasa Arab, tarjama anha bi ayyi lughatin syaa, boleh dia terjemah dengan bahasa yang dia mau. Umumnya para pulih misalnya, orang yang baru masuk Islam, dia, ketika dia syahadat wajib dia sembahyang seketika itu. Lalu dia tahu baca Allah Akbar susah, termah wah. Lawan bahasa Inggrisnya Allah Akbar apa? Allah apa Akbar bahasa Arabnya? Maha besar. Allah is the best. Allah straight gitu aja. Sah udah kalau memang dia nggak bisa bahasa Arab. Insyaallah ya. Ini bagi orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau kita yang sudah lama Islam, takbirnya pakai terjemah Allah Maha Besar, dia sah. Harus pakai Allahu Akbar lafaz Arab. Insyaallah mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amalkan. Ada yang tanyakan? Cukup? Paham insyaallah ya? Ya, ala hadhihi an-niyah al-Fatihah. Salatullah